la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak pantas seorang hamba diberikan fasilitas oleh Allah sementara dia gunakan justru untuk maksiat kepadanya. Maka selalulah komitmen untuk menikmati hasil-hasil ataupun fasilitas yang Allah berikan di atas ketaatan kepadanya. Dan saya yakin pada waktu ini pun kita menggunakan fasilitas oksigen, tadi air mungkin kita wudhu, kesehatan kita pakaian, kesempatan, kecerdasan. Dan pertanyaannya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira apa nasihat antum terhadap perbuatan seperti ini? Ini jelas kesyirikan. Kalau sudah sesajen diberikan buat dewa, dukun, penjaga lembah, penjaga gunung, apalah istilahnya, ya. Semua itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini ada kekuatan yang bisa memberikan keturunan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Jangankan kita memberikan sesajen seperti itu, memasang sesuatu saja jimat di badan itu sudah syirik kepada Allah. Dan Allah sangat marah dengan orang-orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Kita pun tidak boleh menggantungkan pada dokter, kita hanya bisa konsultasi dan berharap Allah berikan kesembuhan melalui dia. Begitu juga dengan pekerjaan, bukan bos kita, bukan pemilik perusahaan yang memberikan kita rezeki. Allah yang memudahkan semua itu. Dan begitulah Nabi SAW mengajar dan menanamkan akidah di tengah-tengah para sahabat. Sehingga mereka selalu yang punya sesuatu yang dia berikan saudaranya, dia tidak merasa punya jasa. Dia merasa Allah mudahkan dia bisa mendapatkan kebaikan, pahala dari kesempatan itu. Jadi semua orang-orang kaya di masa Nabi SAW itu merasa pada saat mereka bisa sedekah membantu orang miskin, bukan mereka rasa punya jasa. Dari akidahnya, keyakinannya kepada Allah, dia yakin Allah yang mudahkan itu agar dia bisa dapat pahala. Orang-orang juga yang dibantu tidak merasa harus selalu memuji-muji dan berterima kasih berlebihan pada orang yang membantunya. Karena dia sangat yakin sebenarnya Allah yang menggerakkan orang ini untuk memberikan dia bantuan. Itu dasarnya, pokoknya itu gitu ya. Nah kalau orang pergi seperti ini, pesugihan atau yang semisalnya lah, apalagi sudah ada sesajen, naruh makanan, naruh apalah di kuburan, di gunung, di lautan, semua ini kesyirikan kepada Allah SWT. Dan Allah murka dengan ini, tidak boleh. Di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, dan ini firman Allah SWT kena hadis qudsi, ana agna syuraka anisyirk man asyraka ma'iyya ghairi taraktu wa syirku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah zat yang paling benci dan berlepas diri dari persekutuan itu, ya disyirikkan, dipartnerkan Allah dengan makhluknya. Minta sama Allah, minta juga sama kuburan, minta sama Allah, minta juga sama jin dan malaikat, atau dewa-dewa, atau batu, atau apa saja. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang mempartnerkan, mensyirikan aku, mensekutukan aku dengan sesuatu, aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Jadi biarkan, Allah SWT biarkan mereka. Jadi nggak boleh, ya. Nggak boleh tempat seperti ini sengaja diviralkan, walaupun kita cuma bercanda. Jangan, nggak boleh. Seperti orang viralkan tempat perzinahan, karaoke, maksiat, nggak boleh, walaupun dia cuma bercanda. Misalnya dia cuma bilang sama teman-temannya, nih lihat nih, ada tempat tadi saya lewatin karaokean. Ya. Siapa yang mau? Cuma bercanda, mungkin dia tidak pergi, sudah cukup. Mungkin ada di antara temannya yang pergi nanti. Dia mempromosikan kemaksiatan, tidak boleh. Kalau antum mau viralkan, viralkan masjid, viralkan majlis ta'lim, viralkan sebuah ilmu, pesan, hadis, potongan ayat, perkataan ulama. Nah itu yang benar, gitu ya. Jadi pergi ke tempat ini sudah haram, nggak boleh. Memberikan sesajen syirik kepada Allah SWT juga tidak boleh. Memviralkan tidak boleh. Ya. Makanya hadis tentang datang kepada dukun, dan ini semua satu paket sama dukun, gitu ya. Pasti di situ ada dukunnya, gitu ya. Maka kata Nabi SAW, sampai mendatangi dukun, keramal, penyamuk, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apa maknanya? Jangan ke sana sama sekali. Gak ada manfaatnya. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita akidah yang benar, mintalah kepada Allah apa saja yang kalian butuhkan sampai tali sendal kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah praktikin dan mengatakan pada saat sendalnya putus, ya Allah, sendalku putus, gantikanlah. Jadi memang kita harus kembali kepada akidah ini, teman-teman sekalian ya. Jadi nggak boleh juga diviralkan, tidak boleh orang sengaja mau coba-coba datang. Ya, misalnya antum dengar nih di kantor ada teman bisa meramal,
bisa melihat garis tangan lah, bisa ini lah, nonton coba-coba aja deh, coba lihat garis tangan saya, udah nggak boleh itu, udah nggak bisa gitu. Kita mempercayai ramalan, mau dia benar atau dia dusta, kita nggak boleh. Udah selesai, yakinlah kepada takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, semua takdirnya Allah itu baik, tapi yang menilai buruk hanya orang atau makhluk yang menerimanya. Kadang-kadang kita sakit misalnya, itu kita bagi kita tidak baik, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT itu baik. Karena kalau tidak ada sakit, kita tidak akan tahu nilainya sehat. Maka Allah melewatkan di detik-detik hidup kita ada saatnya kita sakit, tapi tidak selamanya sakit. Tujuan